sebagai pimpinan Serikat Buruh, saya bahagia sekali tanpa batas kelas dan tanpa batas organisasi begitu cair. Inilah titik awal buruh akan bangkit, percaya sama saya. Secara gerakan buruh akan bangkit menjadi kekuatan blok politik penekan terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh, tidak hanya buruh tapi masyarakat. Kenapa harus masyarakat? Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Suharso Mono Arfa, Kepala Bappenas, di situ dikatakan kalau upah naik 5%, maka akan terjadi daya beli meningkat 180 triliun. Itu kan besar sekali. Toh kalau 1%, kalau hanya naik 1%, daya beli hanya meningkat kira-kira sekitar 3,5 triliun. Kecil, ya kan? Kecil sekali. Atau apa? Sorry, bukan 3,5, 30,5 triliun. Jadi kalau 1% itu kira-kira naik 30,5 triliun. 30,5 triliun. Kalau 5% 180 triliun. Nah, kalau 1% kan kecil sekali, 30 triliun itu kecil banget. Ya kan, 30 triliun itu kalau kita lihat dari angka APBN kita yang sekitar katakanlah ya 2.300 triliun, 30 triliun kan kecil, cuma 1%. Ya, kira-kira 1% lah, 1,5%, kecil sekali. Jadi jelas Bappenas, Badan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dia sudah membuat simulasi. Kalau upah naiknya rendah, daya beli itu pasti turun. Itu ada menjelaskan. Nah, investasi belum terlalu baik. Akibat keputusan Mahkamah Konstitusi, teman-teman harus paham, internasional itu menahan. Saya dapat menahan diri untuk berinvest. Saya dapat informasi ini langsung dari Industri All dan ITUC. Mereka kan ada satu pertemuan dengan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia ya, berkenaan misal dengan G20, negara-negara yang bergabung, 20 negara terkaya di dunia. Mereka juga berkomunikasi dengan WTO, World Trade Organization, organisasi dunia perdagangan, dan mereka juga berkomunikasi dengan lembaga-lembaga dunia, keuangan, IMF maupun World Bank. Saya dapat informasi, akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi membuat para investor besar di negara-negara besar menahan diri, karena mereka butuh kepastian hukum. Apapun yang dibicarakan oleh pemerintah Indonesia, apapun yang dijelaskan oleh pemerintah Indonesia, setiap negara itu punya ahli tata negara dan ahli hukum internasional. Jadi mereka nggak akan percaya begitu saja. Walaupun katakan dijamin oleh pemerintah, walaupun dikatakan di situ pemerintah memberikan tafsir. Tafsir yang akan dilakukan oleh setiap negara di seluruh dunia dan investor-investor besar. Mereka juga punya konsultan-konsultan investasi ya. Kayak seperti apa itu PricewaterhouseCoopers ya, PwC, Goldskach ya, dan beberapa termasuk Citibank. Mereka punya konsultan-konsultan tingkat dunia. Nggak akan percaya begitu saja oleh tafsir sepihak oleh pemerintah. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Kalau ada suatu pemerintah mentafsirkan suatu keputusan Mahkamah Konstitusinya, mereka nggak akan percaya begitu saja. Akan dipelajari dari berbagai sudut pandang. Nah, perjuangan kaum buruh bersama gerakan sosial lainnya, petani, nelayan, buruh migran, dan lain sebagainya, buruh, dan kalangan aktivis lainnya, itu membuahkan hasil. Yang paling penting dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu dua. Satu, Mahkamah menyatakan inkonstitusional bersyarat. Jadi inkonstitusional, tapi bersyarat. Biasanya Mahkamah itu memutuskan konstitusional bersyarat. Jadi kalau inkonstitusional bersyarat, saya mendapat analogi dari Said Salahuddin, ahli tata negara. Inkonstitusional bersyarat itu ibarat makanan. Ini udah nggak enak nih makanan. Ya supaya enak tambahin garam dikit lah. Nah bersyarat itu garamnya dikit itu. Tapi makanannya udah nggak enak, udah basi. Jadi inkonstitusional. Dan yang kedua, Mahkamah menyatakan cacat formil. Dengan demikian kalau dia cacat formil, seluruh isi materi itu pasal demi pasal gugur. Makanya Mahkamah menyatakan
Seluruh uji formil itu kehilangan objek hukum. Saya bukan ahli hukum, tapi saya diajarkan oleh Syed Salahuddin. Saya juga berkomunikasi dengan Ferry Amsari, dan saya berkomunikasi dengan beberapa kawan yang mengerti hukum tata negara. Ya, jadi itu. Kita yakin, jangan berubah. Saya minta jangan berubah kaum buruh dan gerakan sosial. Mahkamah sudah memutuskan inkonstitusional bersyarat. Yang kedua adalah cacat formil. Jadi nggak ada lagi materi, makanya KSPI dan KSPSI AGN yang mengajukan uji material nomor gugatan nomor perkara 101, objek kehilangan objek secara hukum, kehilangan objek kehilangan hukum. Ya, jadi itu dua, udah pakai inkonstitusional bersyarat, dan yang kedua adalah cacat formil. Tentang ada amar putusan nomor 4, kita akui, teman-teman bilang iya kita akui. Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku, tapi berlakunya itu bersyarat. Nah, bersyaratnya udah jelas, cacat formil, dan nggak boleh dibikin peraturan baru, dan yang udah ada ditangguhkan. Nah, dengan demikian kita akan lawan secara hukum PP nomor 36. Kita akan minta uji material, uji judicial review, uji materi terhadap PP nomor 36 terhadap keputusan mahkamah yang menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya 3.20.5. 3.20.5 pertimbangan hukumnya jelas, ya nggak boleh, harus ditangguhkan, nggak boleh dijalankan karena dia strategis, dan juga amar keputusan nomor 7. Kita akan uji materi bahwa PP nomor 36 itu adalah bertentangan dengan keputusan mahkamah. Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah senilai dengan undang-undang. Tetap teguh pendirian. Jangan bergeser sedetik, seinci pun. Milimeter pun jangan bergeser kita. Inkonstitusional bersyarat, tadi syaratnya udah menurut pandangan saya berdasarkan para ahli tata negara, itu dia. Ya, 2 tahun, kemudian bukan 2 tahun isi pasalnya diperbaiki, prosedurnya. Ini kan uji formil, bukan uji material. Uji materialnya itu kehilangan objek hukum, nggak usah diperdebatkan, jangan khawatir. Kalau dia pun berlaku untuk bersyarat. 2 tahun itu proses pembentukannya diperbaiki. Ya, belum lagi nanti undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang P3 itu harus diperbaiki lagi. Menurut Hamdan Zulfa, menurut Syed Salahuddin, menurut Ferry Amsari, ya kita nggak tahu ahli tata negara mana yang diundang oleh pemerintah untuk memberikan itu. Jadi jangan bergeser, 1 milimeter pun jangan bergeser. Keyakinan kita adalah 2 hal. Inkonstitusional bersyarat, kita akui tetap berlaku, tapi berlakunya untuk diperbaiki, bukan berlaku untuk dijalankan. Oleh karena itu kita uji dulu nih satu PP. Kalau PP 36 ini kita menang, berarti seluruh PP yang strategis itu mudah-mudahan bisa kita uji lagi di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Jadi PP nomor 36 kita akan uji terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi adalah pertimbangan hukumnya 3.20.5 dan amar keputusan nomor 7. Keputusan Mahkamah Agung setara dengan undang-undang, final and binding. Kan pengujian terhadap PP ke undang-undang itu di Mahkamah Agung, nggak bisa lagi di Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi, undang-undangnya udah selesai, apalagi kita uji. Tapi kalau kita mau uji sekali lagi boleh aja, supaya kita punya kepastian bahwa Mahkamah Konstitusi menolak daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diputuskan. Nah, kita mau uji. Ya, nah begitu pula SK Gubernur di PT UN. Jangan bergeser selangkah pun. Itu prinsip kita bersama.